Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak wilayah pesisir yang rentan terhadap kenaikan muka air laut. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Jakarta yang menghadapi banjir rob dan penurunan muka tanah. Sebagai bentuk perlindungan, pemerintah membangun tanggul laut yang berfungsi melindungi masyarakat secara luas. Namun, dalam praktiknya, tanggul laut ini juga menghadapi berbagai masalah seperti kebocoran di beberapa titik. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengulas lebih lanjut mengenai sebab, akibat, dan solusi pembangunan tanggul laut di Jakarta dengan meninjaunya sebagai barang publik. Maka dari itu, perkenalkan, saya Tio Wijaya dengan NIM 240432606424 dari Offering EE akan menjelaskan lebih dalam terkait masalah tersebut. So, let's go! Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, berikut adalah cuplikan dan video bagaimana Tanggul Jakarta pada situasi saat ini yang mengalami beberapa kebocoran di beberapa titik. Stay enjoy! Tanggul Muara Baru terpantau bocor pada Kamis 4 Desember lalu. Kebocoran bukan karena air meluap dari atas tanggul, melainkan merembes dari bawah melalui retakan dan area yang keropos. Kondisi sejumlah tanggul di Jakarta Utara mulai jadi sorotan usai mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama mewanti-wanti jangan sampai tanggul di Pantai Mutiara jebol. Kota yang telah akrab dengan banjir rob harus bersiap menghadapi ancaman tenggelam. Ini bukan sekedar gurauan. Ini fakta data. Ya, ancaman banjirop terus membayangi warga di kawasan utara Jakarta. Penurunan muka tanah dan naiknya air laut akibat perubahan iklim menyebabkan rob makin sering menghampiri. Peran tanggul pun semakin krusial. Nah, baru saja telah diulas tentang video bagaimana kondisi tanggul laut Jakarta pada saat ini. Nah, kira-kira apa penyebab dari kondisi tersebut? Dikutip dari artikel Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia atau via UI, tanggul laut di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara mengalami kebocoran di beberapa titik akibat rembesan air laut dari bawah struktur tanggul. Nah, kebocoran ini terjadi karena sebagian struktur tanggul belum diperkuat secara optimal dan mengalami penurunan kualitas. Selain itu, sebagaimana diberitakan oleh Kompas, wilayah pesisir Jakarta juga menghadapi tekanan lingkungan berupa penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Nah, kondisi ini meningkatkan beban kerja tanggul laut sebagai infrastruktur pelindung, sehingga risiko kerusakan menjadi lebih besar apabila tidak diimbangi dengan pemeliharaan yang memadai. Seperti itu untuk sebabnya. Nah, kira-kira akibat dari kondisi tersebut itu apa? Akibat dari kondisi tersebut, fungsi tanggul laut sebagai barang publik tidak berjalan secara optimal. Dikutip dari via UI, kebocoran tanggul laut menyebabkan air laut tetap merembes ke wilayah sekitar dan menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat pesisir. Sementara itu, menurut Kompas, juga menyoroti bahwa banjir rob yang masih terjadi berdampak pada aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tanggul laut bersifat non-rival dan non-excludable, kegagalan dalam penyediaan dan pemeliharaan dapat mengurangi manfaat perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Berdasarkan kasus kebocoran tanggul laut di Muara Baru yang diberitakan oleh via UI dan Kompas, solusi terhadap permasalahan ini tidak cukup dilakukan melalui penanganan darurat semata. Sebagai barang publik, tanggul laut membutuhkan pengelolaan jangka panjang yang terencana dan berkelanjutan. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas pemeliharaan dan perbaikan struktural tanggul laut secara menyeluruh, bukan hanya pada titik yang bocor. Pendanaan publik menjadi instrumen utama untuk mengatasi masalah free rider, sehingga seluruh masyarakat yang menikmati manfaat perlindungan pesisir turut berkontribusi melalui pajak. Selain itu, diperlukan evaluasi rutin dan koordinasi antar lembaga agar permasalahan seperti struktur tanggul laut yang belum diperkuat atau menua dapat diantisipasi lebih dini. Dengan pengelolaan yang lebih efektif, tanggul laut dapat kembali menjalankan fungsinya secara optimal sebagai barang publik yang melindungi masyarakat dari risiko banjir rob. Nah, dengan demikian, kasus tanggul laut Muara Baru menunjukkan bahwa keberhasilan penyediaan barang publik tidak bergantung pada pembangunan awal, tetapi juga pada kualitas pengelolaan dan pemeliharaan yang berkelanjutan. Baik, demikian video yang bisa saya paparkan mengenai barang publik
Tanggul Laut Jakarta pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you.